Halo Strikeback Mania di seluruh tanah air. Mancing Mania Strikeback kembali ke layar kaca Anda akan menggelar battle fishing di Laut Selatan Jember, Jawa Timur. Saya udah ada di Jember, tepatnya ada di Pantai Papuma. Dan kali ini, di episode kali ini, tim Mancing Mania bakal challenge antara tim pengusaha properti sama tim pengrajin kayu. Kita bakal challenge siapa yang bakal dapat ikan lebih monster dan siapa yang bisa strike lebih banyak. Seperti apa keseruan battle fishing kali ini? Stay tune di Mancing Mania Strikeback. Pagi ini, masing-masing tim sudah bersiap dengan stamina dan amunisi untuk menaklukkan ikan-ikan target. Meski cuaca belum terlalu ideal, namun antusias dan semangat dari kedua tim sudah mulai terasa. Kedua tim sangat optimis bisa mendapatkan ikan-ikan monster laut Jember yang terkenal powerful dan ganas. Menggunakan perahu jukung berukuran panjang 8 meter, rasanya cukup aman untuk menerjang gelombang laut selatan yang terkenal menantang. Selama perjalanan, masing-masing tim menyiapkan umpan metal jig ukuran 200 gram. Dipadu dengan piranti medium hingga light jigging, kedua tim pasti berharap mendapatkan target ikan-ikan demersal big size Laut Jember. Spot pertama berjarak sekitar 20 mil laut, dengan kedalaman spot antara 40 hingga 60 meter. Kali ini saya ikut bergabung dengan kapal tim properti. Ini kita udah sampai di spot pertama di Jember, tepatnya kita ada di Papuma. Ini spotnya kita berada di atas gunung, ada di bawah laut. Kedua tim kompak menerapkan teknik jigging. Umpan diturunkan menuju kedalaman tertentu atau biasa kita sebut dengan titik drop off. Umpan digulung sambil dimainkan seperti ini. Pergerakan umpan metal jig yang menyerupai ikan atau cumi kecil akan menggoda ikan-ikan predator di kedalaman laut untuk menghajar umpan. Tim properti mulai atur strategi dengan mengganti bobot umpan metal jig. Sekarang saya mau ganti metal jig. Saya tadi pakai ukuran 200 gram. Sekarang saya ganti, saya ringanin di 150 gram. Strategi tim properti cukup ciamik. Umpan Ferry langsung dihajar ikan besar. Strike! Wow, rel berderit dengan keras. Jika dilihat dari tarikannya, sepertinya ini karakter ikan trevally. Selamat ya! Iyalah! Ahai! Ferry nampak belum bisa berkata-kata. Fight ikan berlangsung cukup alot. Ya, mantap! Seekor ikan kue lilin berhasil didapat. Sebuah pertanda bagus. Skor 1-0 untuk tim properti. Akhirnya kita benar-benar kita strike ya. Pada battle kali ini, tim yang akan keluar sebagai pemenang adalah tim yang berhasil mendapat ikan terberat. Mancing Mania strike back. Mantap! Halo teman-teman, kita ini tukang kayu. Saya mau ngerjain bosku nih untuk saya ajak tarung nih, battle fishing namanya. Tuh, bos-bos saya tuh di sana loh. Doain tukang kayu menang ya teman-teman. Di kapal tim pengrajin kayu, situasi masih santai. Meski belum mendapat strike, mereka masih fokus dan yakin akan keluar sebagai juara battle fishing kali ini.
Di samping kapal, tiba-tiba umpan Hendra berhasil mendapat sambaran. Fish on! Mancing mania strike back, mantap. Wow, seisi kapal mendadak heboh dengan sambaran yang tiba-tiba. Peluang tim kayu untuk menang kembali terbuka lebar. Akankah ikan berhasil ditaklukkan? Perlawanan ikan cukup tangguh. Hendra tidak boleh lengah menghadapi predator laut yang satu ini. Reel terus digulung dengan sesekali memainkan joran agar ikan kehabisan tenaga. Ya, Hendra berhasil. Kembali seekor ikan kue lilin yang berhasil naik landed di kapal. Tuna ya? Mancing mania strike back, mantap. Sampai dalam terlalu 40-50. Ukurannya sih sekitar 3-4-5 kiloan lah. Ya, mancing mania strike back, mantap. Masa bos-bos kalah? Kenaikan gaji bos bulan depan bos. Cuaca yang kurang bersahabat menjadi tantangan pada battle kali ini. Keseruan battle fishing di Laut Papuma masih berlanjut. Masing-masing tim kembali atur strategi dalam pemilihan spot dan teknik mancing. Nampaknya spot-spot di sekitar Laut Papuma ini masih ideal menggunakan teknik jigging. Supaya adil, kali ini saya berada di kapal tim tukang kayu. Tim pengrajin kayu sementara ini berada di atas angin dengan perolehan ikan kue lilin yang sedikit lebih berat. Akankah tim pengrajin kayu keluar sebagai juara battle fishing kali ini? Let's go! Kapten Acin yang bertugas di tim kayu terus putar otak mencari spot terbaik hari ini. Peran kapten di setiap kapal benar-benar teruji untuk bisa mendapat spot terbaik. Penantian tim kayu tidak sia-sia. Dalam suatu kesempatan, Hendra berhasil hook up dengan ikan. Strike! Menggunakan reel jenis overhead miliknya, Hendra terus memaksa ikan naik ke permukaan. Wow, ternyata ikan konsumsi yang ia dapat. Seekor kakap merah besar. Mancing mania strike back, mantap. Selamat kawan, penantian panjang akhirnya dibayar kontan dengan strike kali ini. Ini adalah jenis kakap merah utara atau Lujanus campecanus. Spesies ini berasal dari Samudra Atlantik dan tersebar hingga Indo-Pasifik. Termasuk jenis ikan favorit para pemancing karena tarikannya yang powerful. Oke, jadi tadi dapatnya ini di kedalaman sekitar 80 meter pakai metal jig yang berat 200 gram ya mas ya, berat 200 gram. Jadi ini ikannya lumayan dalam tadi, makanya ini pas ditarik ke atas terjadi dekompresi nih, matanya kayak melotot sama organnya keluar nih dari duburnya. Mancing mania strike back, mantap. Ayo semangat, peluang juara masih terbuka lebar untuk masing-masing tim. Di kapal tim kayu, Hendra rupanya sedang on fire. Fish on! Aroma juara mulai tercium jelas dari kapal tim kayu. Akankah ini menjadi ikan pemenang dalam battle fishing kali ini? Ya, Hendra terus melawan dengan sekuat tenaga. Sepertinya ikan mulai menyerah dan terlihat di permukaan air.
seekor ikan kue lilin berhasil menambah pundi-pundi strike tim kayu hari ini. Mancing mania, strike back, mantap. Melihat frekuensi strike yang cukup tinggi di kapal tim kayu, saya jadi semangat untuk jigging. Ini sekarang saya mau coba jig juga. Ini kita pakai mental jig yang size 200 gram. Ternyata spot ini nggak main-main. Usaha saya pun berbuah positif. Umpan metal jig saya juga disambar ikan besar. Strike! Duduk agak maju aja. Awas. Gimana sensasinya, Sensei? Tadi sarannya katanya kalau ikan-ikan di sini katanya talinya nggak boleh. Ternyata sensasi strike di Laut Papuma memang tiada duanya. Ikan berada di kedalaman sekitar 100 meter. Tali PE saya masih jauh di bawah kapal. Saya berhasil memaksa ikan naik ke permukaan. Ya, berhasil! Seekor angoli atau gold band snapper menyerah di tangan saya. Nah ini kita baru aja strike ikan angoli atau kurisi. Nah ini ikannya ya nggak gede ya, cuman dia makan jig yang size gede juga nih. Mau ditelan juga sama dia. Kurisi, mantap. Oke, mancing mania strike back, mantap. Kami mendapat rintangan yang cukup berat. Hujan dan badai angin memaksa kami berlindung sedikit ke tepian. Tiba-tiba jadi gelap, jadi ekstrim banget. Mau badai kayaknya, jadi kita mau nepi dulu sampai nunggu cuacanya bagusan lagi baru kita masuk lagi ke spot. Meski cuaca tidak bersahabat, namun tidak menyurutkan semangat kedua tim untuk tetap berjuang memenangkan trofi Battle Fishing dari Mancing Mania Strike Back. Tak disangka, di spot pinggiran ini, umpan Rian malah dapat sambaran. Strike! Ya, melalui perlawanan singkat, seekor baby GT berhasil ia dapat. Saat cuaca membaik, kami memutuskan untuk kembali ke spot tengah. Di spot ini, umpan Ferry langsung dapat respon positif, mendapat sambaran ikan besar. Strike! Jika dilihat dari tarikannya, bisa dipastikan ukuran ikan tidaklah kecil. Ferry mencoba posisi bertahan, tarikan ikan tak terbendung lagi. Dalam posisi ini, pemancing harus bisa tenang. Salah mengambil keputusan bisa-bisa berakibat ikan lepas dari mata kail. Waduh sayang, putus. Ya, Putus, kecewa deh. Over ikannya over. Ikannya over. Putus. Ya. Bisa-bisa amberjack. Masuk ke struktur dia. Di spot kali ini, tim properti benar-benar cuan keras. Kembali, Rian yang mendapat sambaran ikan. Fish on! Ya,
Rian berhasil mengkonversi sambaran menjadi tambahan poin. Kali ini seekor ikan angoli yang ia dapat, ukurannya pun terbilang cukup besar. Spesies yang satu ini merupakan keluarga ikan kurisi yang cukup bergengsi. Biasa disebut gold band snapper, spesies ini hidup di karang dalam dan termasuk jenis ikan demersal. Berkali-kali tim properti gagal menaikkan ikan besar, beberapa strike putus tak berjejak. Ini jelas memberikan peluang besar untuk tim kayu keluar sebagai pemenang. Mancing mania strike back. Yo, Markimon. Angoli. Kedalaman 70 meter. Pakai jig 100 gram. Habis badai terbitlah strike. Mantap. Dogi. Sekarang waktunya menimbang ikan terberat untuk menentukan juara battle fishing di Papuma kali ini. Mantap! Jadi ini spesiesnya sama, yang didapetin antara kedua tim. Yang terbesar nih kita dapat kue lilin. Oke, langsung aja kita timbang siapa yang bakal lebih berat. Oke, ini punya tim properti, kita timbang aja. 4,6. Masing-masing tim harap-harap cemas karena masing-masing tim hanya terpaut tipis sekali. Nah, ini punya tim pengrajin kayu. 5,7. Wow, selamat untuk tim pengrajin kayu yang keluar sebagai pemenang dengan bobot ikan 5,7 kg. Tim pengrajin kayu berhak mendapat trofi Battle Fishing dari Mancing Mania Strike Bag. Selamat kepada para pemenang. Sesuai kesepakatan di awal, tim yang kalah harus menyiapkan makanan untuk tim pemenang. Mancing mania strike back. Mantap! Inilah serunya battle fishing kali ini. Meski kalah, tim properti tetap profesional menjalankan hukuman membuat ikan bakar untuk tim tukang kayu. Kebersamaan inilah yang membuat dunia mancing di tanah air semakin hangat dan meriah. Sebagai salah satu olahraga air, tentu wajib hukumnya bagi para angler untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Dari Laut Papuma di selatan Jember, saya lanjut memancing menuju Labuan Bajo di NTT untuk menelusuri jalur migrasi dogtooth tuna alias tuna gigi anjing. Ikan tuna melakukan migrasi dalam wilayah geografis yang luas, serta senantiasa berpindah setiap waktu. Wilayah perairan Indonesia menjadi lokasi migrasi ikan tuna yang berpusat di perbatasan perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Beberapa spesies tuna, termasuk dogtooth, diperkirakan melakukan pemijahan sepanjang tahun di daerah Khatulistiwa karena suhu perairan yang lebih hangat. Memasuki musim kemarau di pertengahan tahun ini, perairan Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi oleh jenis tuna gigi anjing ini, Strike Bag Mania. Ya, Strike Bag Mania, ini sekarang saya masih ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan ini mau coba turun ke laut lagi nih. Mancing Mania Strike Bag, mantap. Strike Bag Mania, perairan Labuan Bajo menyimpan spot fishing potensial dengan keragaman penghuni-penghuni laut dalamnya. Ini kita lagi persiapan tackle. Udah mau nyampe spot pertama. Kedalaman sekitar 90 sampai 100.
kita mau pakai jig 150 sampai 200 gram. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hampir 1 jam mengarungi lautan, akhirnya kami tiba di spot pertama. Para ABK di moncong kapal bersiap untuk menurunkan jangkar. Ada yang unik nih Strike Back Mania, karena kali ini kapal tidak menggunakan jangkar besi, melainkan jangkar parasut. Jangkar parasut adalah perlengkapan di kapal yang ramah lingkungan karena tidak akan merusak terumbu karang yang ada di dasar laut. Sistem kerja jangkar parasut mulai digunakan sejak tahun 1960-an. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, jangkar ini terus populer dan banyak digunakan kapal-kapal memancing. Jangkar parasut terbuat dari bahan kain yang kuat dan dipasang di bagian depan kapal. Ketika sudah diturunkan, jangkar ini akan menggantung di bawah permukaan air dan menangkap air laut di dalamnya. Hal tersebut akan meningkatkan gesekan melalui air dan berfungsi sebagai rem untuk kapal. Gesekan tersebut akan membuat kapal tetap stabil dan tidak terombang-ambing oleh gelombang yang kuat. Jangkar parasut juga lebih efisien digunakan untuk teknik drifting, yaitu perlahan hanyut mengikuti arus. Jangkar jenis ini cocok digunakan ketika kita memancing di wilayah laut dalam atau ketika menghadapi badai supaya tetap stabil dan mencegah kapal terbalik. Hari mulai berangsur gelap, namun justru ini kesempatan saya untuk bisa mendapat sambaran. Waktu malam hari adalah salah satu waktu terbaik di mana ikan mulai agresif dan mencari mangsa. Benar saja, akhirnya tarikan langsung saya rasakan. Strike! Strike, 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 strike. Dengan yakin, reel terus saya putar untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Tidak butuh waktu lama, bayangan ikan yang berkilau akibat pantulan lampu kapal mulai terlihat ke permukaan. Kena treble-nya dan tipis banget nih. Jaring-jaring, tipis ini. Wow, warnanya yang cantik dengan sisik-sisik yang besar dengan tubuh yang manjang menarik perhatian saya. Dan ini unik banget, lihat sisiknya, ukurannya besar-besar. Dan emang mirip banget sama ikan bandeng. Ini nih, lendirnya banyak. Ikan bandeng adalah salah satu ikan unggulan yang dibudidayakan di tambak air payau dan populer sebagai salah satu ikan konsumsi. Bandeng disukai sebagai makanan karena rasanya gurih dan daging netral, alias tidak asin seperti ikan laut, dan tidak mudah hancur jika dimasak. Dari sisi harga, bandeng termasuk ikan kelas menengah. Secara kasat mata, perbedaan bandeng payau dengan bandeng laut bisa terlihat dari susunan sirip, warna sisik, dan bentuk kepalanya. Sirip bandeng laut lebih keras dibandingkan dengan bandeng air payau. Bentuk kepala bandeng laut juga lebih bulat dengan ukuran badan yang lebih panjang serta sisik yang lebih mengkilap. Secara rasa daging, ikan bandeng laut dan payau sama-sama enak untuk dikonsumsi. Hanya saja duri ikan bandeng laut tidaklah sebanyak ikan bandeng yang hidup di tambak. Walaupun begitu, memancing bandeng laut ini jelas tidaklah mudah karena jarang tertarik menyambar umpan metal jig. Ya, inilah rupa dari ikan bandeng yang sudah dewasa dan hidup di perairan Laut Labuan Bajo. Selama masa perkembangannya, ikan bandeng kecil senang hidup di air payau atau daerah muara sungai. Bandeng baru kembali ke laut kalau sudah dewasa dan masuk periode berkembang biak. Mereka hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan cenderung berkelompok di sekitar terumbu karang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tidak berselang lama, Eus mendapat tarikan dari dalam air. Strike! Anak muda tenang ya. Ajar!
Melihat dari karakter tarikannya, jelas yang dihadapi oleh Eus merupakan ikan dari kelas petarung. Dogi, 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 dogi. Dogi, dogi, dogi. Dogi. Dan benar saja dugaan saya, seekor dogi atau tuna gigi anjing berukuran besar berhasil ditaklukkan. Mantap Eus! Woi, mantap bang. Di kalangan pecinta sport fishing, ikan ini tergolong sebagai petarung yang tangguh karena kekuatannya ibarat anjing Doberman. Mancing mania strike back, mantap. Ya, Strike Mania, ini sekarang saya lagi udah janjian sama nelayan di dermaga. Tapi ini bukan nelayan ikan. Kira-kira apa nih, kita mau lihat dulu. Perairan Labuan Bajo dikenal memiliki hasil bahari yang beragam. Sebagian besar warga di pesisir dan kepulauan di Kabupaten Manggarai Barat bermata pencarian sebagai nelayan. Pak, nah ini nih. Jadi emang Labuan Bajo selain terkenal hasil ikannya, terkenal juga sama guritanya ya. Nah ini saya udah sama Pak Yamin, nelayan gurita. Ini dapat dari mana Pak guritanya? Ini dapat dari barat, Pak. Strike Bait Mania, memancing gurita memang tidak mudah. Teknik yang umum digunakan menggunakan umpan buatan berbentuk bulat menyerupai rajungan atau kepiting dan biasa disebut pocong. Sebelum menurunkan umpan, terlebih dahulu nelayan harus melihat keberadaan gurita dari atas perahu. Selanjutnya, umpan diturunkan dan dimain-mainkan di sekitaran terumbu karang, tempat di mana gurita bersarang. Gurita akan tertarik dan menyergap umpan buatan karena dianggap sebagai mangsanya. Gede nih Pak. Rata-rata size berapa Pak? Rata-rata size itu A dan B. Ini gede nih, 3 kilo, 2-3 kilo nih. Ya, 2 kilo. Untuk menjaga kesegaran gurita, nelayan membawanya dalam keadaan dibekukan dengan cool box seperti ini. Ini lagi disortir, jadi berdasarkan tingkat kesegaran sama ukurannya. Ada 4 grade. Ini besar gini nih. Om, masuk grade apa nih Om? Ah ini. Tergantung Coba timbang nih Om. tergantung dancingnya. Iya, itu masuk grade A. Oh, grade A. 2 kilo lebih nggak masuk grade A. Iya. Di tempat pengepul, gurita-gurita hasil tangkapan selanjutnya disortir dan dikemas untuk dikirim. Proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor jelas tidak boleh sembarangan. Gurita disusun dengan rapi dalam box styrofoam yang bisa memuat 40-50 kg gurita Strike Bait Mania. Bangga rasanya ketika hasil bahari dari perairan negeri ini bisa dipercaya masuk ke pasar dunia. Mantap! Puas melihat gurita dari Labuan Bajo, sekarang saya ingin mengajak Strike Bait Mania sekalian untuk mengolahnya. Ya, Strike Mania, ini sekarang depan saya udah ada gurita dan kali ini masaknya ditemenin sama Bang Dobi nih. Ini mau dibikin apa nih Bang Dobi? Ini kita buat nasi gurita bakar. Nasi bakar gurita. Pertama-tama, potong-potong daging guritanya sebelum direbus. Merebusnya tidak perlu terlalu lama untuk menjaga teksturnya supaya tidak alot. Nah, selagi Bang Dobi ngurusin rebusan, ini saya siapin bumbunya ya Bang ya. Bumbu rempah seperti bawang merah dan putih dirajang sampai halus. Tak lupa irisan cabai dan tomat segar juga disiapkan untuk bahan tambahan masakan nasi bakar guritanya. Bila rebusan daging gurita sudah bisa ditusuk dengan tusuk gigi seperti ini, tandanya daging sudah pas tingkat kematangannya. Lanjut, tiriskan daging gurita rebusnya. Nah, ini bumbunya udah siap semua.
Ini kita mau tumis ya Bang ya, tumis. Tumis langsung semua bumbu rempahnya hingga harum. Siapin nasinya Bang ya. Selagi Robi menumis bumbunya, saya menyiapkan nasi merah untuk dibungkus dengan daun pisang. Bumbu rarang yang kaya rempah akan dipadukan dengan kenyal dan gurihnya daging gurita nih. Mantap! Tambahkan daun kemangi dan beberapa potongan daun jeruk untuk menambah aroma khas. Tumisan guritanya sudah matang. Selanjutnya, tuang di atas nasi merah yang sudah disiapkan dan bungkus rapi. Terakhir, panggang bungkusan nasi merahnya hingga aroma khas daun pisang tercium semerbak. Ini emang karena apa? Udah matang semua bahan di dalamnya, jadi emang cuman biar aroma dari daun pisangnya keluar. Rasanya sudah tidak sabar nih untuk mencicipi nasi bakar guritanya Strike Back Mania. Saya sudah ditemani para angler pemburu dogtu tuna di perairan Labuan Bajo. Hal ini jelas untuk terus menjalin silaturahmi para pemancing di sini. Nantikan terus battle fishing mencari spot-spot dogtu tuna potensial lainnya hanya di Mancing Mania Strike Back. Mantap!